Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas TRI 2B dengan NPM 2578256. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang bernama Best Practice and Design of Python. Sebelumnya, Best Practice and Design Python itu apa sih? Best Practice itu adalah cara atau kebiasaan terbaik yang disarankan saat menulis kode program agar kode tersebut mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga mudah diperbaiki dan dikembangkan lagi. Nah, kalau Design of Python itu adalah kumpulan prinsip atau filosofi dalam menulis kode Python agar sederhana dan mudah dibaca. Langsung saja kita ke tugasnya, tapi sebelum itu kita diharuskan untuk mendownload kodenya di link tersebut. Di link ini. Tapi karena saya sudah mendownloadnya di sini, jadi kita langsung saja ke tugasnya. Nah, tugasnya itu di sini yang pertama, copy kode program di atas. Kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PIP 8. Lalu yang kedua, panduan praktikum. Jalankan PIP 8 pada terminal untuk memindai kode di atas. Dokumentasikan seluruh daftar pelanggaran gaya penulis yang muncul. Lalu yang B, lakukan perbaikan terhadap auto commit dengan perbaikan satu persatu baris kode walaupun dalam satu baris tersebut terdapat beberapa pelanggaran. Terus yang C, setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif. Contohnya Git commit M perbaikan PIP 8 menghapus spasi berlebihan pada argumen fungsi. Lalu yang D, ambil screenshot hasil PIP 8 setelah setiap commit untuk menunjukkan pengurangan jumlah pelanggaran secara progresif. Langsung saja kita ke sini. Itu apa sih ini? Langsung saja kita buat foldernya terlebih dahulu. Dengan nama NPM kita 25782056. Oke. Lalu CD lima 782056. Kita cek. Nah, sudah ada. Tapi sebelum itu kita harus naruh kodenya di folder tersebut. Oke, sudah ya. Enter. Lalu selanjutnya kita ketik Python -m PIP 8. Bentar. Nah, ini adalah kesalahannya. Yang pertama-tama ada di baris kedua kolom 9. Baris kedua kolom 9. Yaitu memberi spasi sebelum dan sesudah operator. Yang ini ya, yang ini dulu. Nah, yang ini baru nanti yang kedua. Sudah, TRL. Sudah, kita save. Mari kita cek. Git add
Lalu selanjutnya git commit. Git commit min m commit ke 1, yaitu memberi spasi sebelum dan di sekeliling operator. Oke, enter. Nah, langsung saja kita ke Python min m flag 8. Ini untuk memeriksa apakah berhasil berkurang atau tidak. Berhasil berkurang ya. Di sini ada 1 2 3 4 5, di sini ada 4. Berarti berhasil berkurang. Selanjutnya ada di kolom baris 2 kolom 10. Baris 2 kolom 10 berarti di sini. Yaitu tanda seru dan sama dengan ini kita ganti dengan is not. Is not. Oke, cara sudah. Oke, kita cek lagi. Enter, lalu git commit. Lalu git commit yaitu mengubah perubahan is not pada operator. Enter. Lalu kita ketik lagi flag 8. Flag 8. Iya benar, flag 8. Python min m flag 8 untuk memeriksanya. Enter. Nah, benar ya guys. Berkurang menjadi 3 sekarang. Lalu selanjutnya ini di baris 3 kolom 13. Baris 3 kolom 13 berarti di sini. Yaitu di sini kita disuruh memberi spasi sebelum dan sesudah operator. Kurang lebih seperti ini. Ctrl+S. Lalu kita cek lagi. Enter. Ini kita pakai cara cepatnya saja ya. Commit 3 memberi spasi sebelum dan sesudah di sekeliling operator. Kita enter lagi. Lalu kita ketik ya tadi flag 8 Python min m flag 8 untuk memeriksanya apakah ini benar apa tidak. Benar, udah berkurang menjadi 2 biji. Selanjutnya di sini ada di baris 4 kolom 17. Baris 4 kolom 17 berarti di sini. Yaitu sama saja kayak tadi memberi spasi sebelum dan sesudah operator. Berarti di sini memberi spasi sebelum dan sesudah operator. Ctrl+S. Kayak tadi, kita ulangin kayak tadi, git code-nya, git add, lalu git commit.
yaitu ini commit 4. Flag 8. Apakah berhasil? Benar. Benar ya guys ya. Sekarang selanjutnya ada di baris 8 kolom 1. Baris 8 kolom 1 berarti ini. Yaitu di sini commit, yaitu di sini memberikan 2 baris kosong pada operator. Kita akan 2 baris kosong seperti ini, berarti ctrl s, jangan lupa disimpan. Coba kita cek lagi. Oke. Enter. Enter. Lalu flag 8. Nah, sudah berhasil ya. Sudah tidak ada lagi kesalahan. Yaitu selanjutnya di soalnya. Setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan membuat informasi berikut secara sistematis. 1. Dokumentasi modul, nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Lalu dokumentasi fungsinya, deskripsi fungsional menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke, kita akan membuat PyDoc-nya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita akan membuat PyDoc-nya terlebih dahulu. Kita akan tadi itu disuruh nama file, nama filenya kode set. Lalu selanjutnya tujuan. Tujuannya untuk mengecek sebuah angka apakah berada di dalam rentan 0 hingga 100. Untuk mengecek angka, untuk mengecek sebuah angka apakah berada di dalam rentan rentan 0 hingga 100. Oke. Selanjutnya yaitu fitur utamanya. Fiturnya yang pertama, menerima nilai input mana terus yang kedua, mengecek nilai apakah valid.
ketiga, mengembalikan nilai. Apakah nilai itu tuh true atau false? Mengembalikan apakah lanjut itu identitas. Identitasnya yaitu nama, kelas, dan NPM kita. Oke, selanjutnya tanggal pembaruan benar tidak disuruh tanggal pembaruan? Kira-kira Oke, selanjutnya kita akan taruh di bawah sini lagi. Kita lihat soal dulu. Dokumentasi fungsi. Nah, kita akan masuk ke bagian dokumentasi fungsi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dokumentasi fungsi. Yaitu kita akan ngecek suatu nilai, mengecek apakah suatu nilai sebab masuk ke dalam kategori. Masuk ke dalam kategori yang di fungsi ini memastikan angka yang masuk berada pada jangkauan di atas jangkauan di atas 0 serta tidak melampaui 100.
atau di bawahnya parameter. Yaitu isinya angka yang akan diperiksa. Bold, enter, yaitu mengembalikan true jika lalu false lalu false-nya jika tidak memenuhi syaratnya. Selanjutnya adalah pemanggilan fungsinya. Sorry, salah. Oke, bagian pemanggilan fungsi cek 50 true, cek 140 false. Kenapa bagian cek 50 itu true? Karena dia di atas 0, jadi true. Nah, kalau cek 140 ini salah, false, karena dia itu melampaui dari 100. Yang melampaui dari 100 tuh salah gitu, false. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang saya tulis ini. Yaitu nama filenya yaitu kode set2py, tujuannya untuk mengecek sebuah angka apakah berada di dalam rentan 0 hingga 100. Fiturnya yaitu menerima nilai input, mengecek nilai apakah valid, mengembalikan nilai apakah true atau false.
identitas nama saya, kelas dan NPM, tanggal pembaruan. Terus ini adalah fungsi dokumentasi, mengecek apakah suatu nilai masuk ke dalam kategori yang di fungsi ini, memastikan angka yang masuk berada pada jangkauan di atas 100 serta tidak melampaui 100. Bagian parameter n, int atau float, angka yang akan diperiksa. Nilai kembaliannya itu mengembalikan true jika n itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Kalau false itu jika tidak memenuhi syaratnya. Ini pemanggilan fungsinya. Pemanggilan fungsinya yaitu cek 50 true, cek 140 false. Kenapa cek 50 ini true? Gara-gara dia itu lebih besar dari 0. Nah, cek 140 ini salah karena lebih besar dari 100. Seharusnya jangan lebih besar dari 100. Begitu. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan teks yang ada di sini ke dalam CMD. Kita akan menampilkan PyDoc-nya. Bentar. Sorry, belum kita save. Oke, sudah di save. Enter. Enter. Lalu Python min m PyDoc nama filenya. Kode set 2. Oke, kita enter. Nah, berhasil ya. More. Oke. Sudah berhasil. Apakah ini sama? Kita cek dulu. Oke, sama. Nah, PyDoc-nya sudah berhasil. Kita panggil. Soal selanjutnya. Ini sudah berhasil. Soal selanjutnya yaitu penjelasan mengenai relevansi antara perbaikan yang dilakukan dengan salah satu butir filosofi dalam filosofi design of Python. Perbaikan yang saya lakukan dengan salah satu filosofi Python yaitu readability cons. Readability cons itu artinya keterbacaan kode itu penting. Jika melakukan perbaikan seperti menambahkan spasi yang benar di sekitar operator, memperbaiki identitas dan memberi nama variabel yang jelas. Kesimpulannya yaitu perbaikan kode dilakukan agar program menjadi lebih jelas, rapih, dan mudah dipahami sehingga sejalan dengan filosofi design of Python, terutama prinsip bahwa keterbacaan kode itu sangat penting. Oke, saya kira sudah cukup untuk tugasnya. Saya akhiri, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.